Halo, kami dari kelompok 5 kelas D1, Praktikum Biosistematika 2022, Departemen Biologi, Universitas Airlangga. Di sini kami akan melakukan analisis fenetik dan pembuatan pohon filogeni. Sebelum melangkah lebih lanjut, yuk kenalan sama orang-orang yang ada di balik layar ini. Ada saya sendiri, Asyifa Hasna dengan NIM 079, ada Nisrina Katronada dengan NIM 082, ada Rif Devawas dengan NIM 083, ada Putri Bayu dengan NIM 085, ada Henitri dengan NIM 087. Dalam video ini dibagi menjadi 6 tahap. Ada pembuatan tabel karakteristik, penyusunan fenogram, penyusunan kladogram, deskripsi statistik, kalibrasi pohon filogeni, pembuatan pohon filogeni. Kemudian spesies yang digunakan pada analisis fenetik kali ini yaitu ada Volpox speciosa, Bryopsida speciosa, Hepaticopsida speciosa, Marsilea crenata, Kikos rumpi, Pinus percusi, Amaranthus deflexus, Arachis hypogea, Solanum leucopersicum, Zeamais, dan Musa paradinioca. Langkah pertama yang paling utama adalah pembuatan tabel karakteristik. Jadi dari spesimen-spesimen tersebut, dilihat karakteristiknya, diamati karakteristiknya, kemudian diterjemahkan dalam suatu tabel karakteristik. Karakteristik yang digunakan pada analisis fenetik kali ini berjumlah 22 karakteristik yang bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk selanjutnya, saya Nisrina Katronada yang akan menjelaskan mengenai penyusunan fenogram. Fenogram sendiri merupakan diagram dari metode fenetik. Fenetik sendiri memiliki arti klasifikasi yang disusun berdasarkan kesamaan atau perbedaan dari fenotip atau karakter yang teramati. Langkah awal dalam penyusunan fenogram adalah membuat tabel transformasi fenogram terlebih dahulu. Tabel ini disusun berdasarkan jumlah perbedaan karakter pada masing-masing spesies. Perbedaannya dapat dilihat dan dihitung dari tabel karakter. Sebagai contoh, takson H dan takson I yang memiliki 3 perbedaan yaitu perbedaan bentuk alat pelekat, tipe daun, dan venasi daun. Pada tahap pembuatan fenogram, di kelompok kami terdapat 8 tahapan, tetapi pada video ini akan dijelaskan 3 tahapan awal dan 3 tahapan terakhir. Untuk tahap awal yaitu memilih takson dengan jumlah perbedaan yang paling sedikit, yaitu pada takson IJ, takson GH, dan takson AB, yang masing-masing memiliki 1 perbedaan. Untuk menghitung jarak pangkalnya, pada IJ yaitu 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. 1 di sini merupakan jumlah dari perbedaan takson, dan 2 ini merupakan penentuan jarak takson dengan pangkal percabangannya. Selanjutnya, pada tahap 2, memilih takson dengan nilai terkecil yang memiliki hubungan dengan kelompok takson AB atau GH atau IJ. Di sini terlihat yang memiliki nilai terkecil kedua adalah takson FH, yaitu memiliki nilai perbedaan 2. Di antara takson AB atau GH atau IJ, takson FH ini memiliki hubungan paling dekat dengan takson GH. Maka dari itu, takson F akan diletakkan pada takson GH. Untuk perhitungannya sendiri, pada takson FG memiliki 1 perbedaan, dan pada takson FH memiliki 2 perbedaan. Maka dari itu, untuk menghitung jarak pangkal F pada GH, yaitu 1 ditambah 2 dibagi 2 yang menghasilkan nilai 1,5. Karena terdapat 2 titik takson, sehingga 1,5 dibagi 2, yaitu didapatkan nilai 0,75. Kemudian pada tahap 3 yaitu menggabungkan antara kelompok takson FGH dengan kelompok takson IJ. Berikut adalah perhitungan jarak pangkal FGH dengan IJ, yaitu sebagai berikut. I dengan F memiliki perbedaan 3, I dengan G memiliki perbedaan 3, I dengan H memiliki perbedaan 3 pula. Lalu J dengan F memiliki perbedaan 4, J dengan G memiliki perbedaan 3, dan J dengan H memiliki perbedaan 4. Lalu dijumlahkan menghasilkan 20, dan dibagi 6. Dia dapatkan hasil 3,3. 6 sendiri merupakan banyaknya data. Karena terdapat 2 titik atau 2 takson, maka 3,3 dibagi dengan 2 menghasilkan nilai 1,65. Untuk 3 tahapan terakhir, yaitu pada tahap 6, memilih 1 takson yang didekatkan dengan kelompok takson ABC, yaitu takson D. Untuk menghitung jarak pangkal D dengan takson ABC, yaitu sebagai berikut. D dengan A memiliki perbedaan 14, D dengan B memiliki perbedaan 14,
D dengan C memiliki perbedaan 6. Lalu dijumlahkan menghasilkan 34 dan dibagi 3. 3 di sini merupakan banyaknya data. Dan hasilnya yaitu didapatkan 11,3. Karena terdapat 2 titik, sehingga 11,3 dibagi dengan 2, menghasilkan 5,65. Tahap ketujuh juga sama seperti tahap ke-6, yaitu dengan memilih satu takson yang didekatkan dengan kelompok takson A, B, C, D, yaitu takson T. Untuk menghitung jarak pangkal takson T dengan takson A, B, C, D sebagai berikut. T dengan A memiliki perbedaan 12, T dengan B memiliki perbedaan 12, T dengan C memiliki perbedaan 16, T dengan D memiliki perbedaan 18. Lalu didapatkan hasil penjumlahan yaitu 58 dan dibagi 4, menghasilkan nilai 14,5. Karena terdapat 2 titik, sehingga 14,5 dibagi dengan 2, menghasilkan nilai 7,25. Berikut adalah hasil fenogram pada tahap ke-7. Terakhir, tahap ke-8, yaitu dengan menghubungkan antara kelompok takson T, A, B, C, D ke kelompok takson E, F, G, H, I, J. Berikut adalah cara untuk menghitung jarak pangkal takson T, A, B, C, D dengan takson E, F, G, H, I, J, yaitu jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Untuk jumlah seluruh data, terdapat 497, dibagi dengan banyaknya data yaitu 55, dihasilkan 9,03. Berikut merupakan hasil akhir dari penyusunan fenogram. Baiklah, selanjutnya adalah penyusunan kladogram dengan metode Wagner. Pada penyusunan kladogram dilakukan berdasarkan karakter apomorfi, homogasi, dan plesiomorfi yang ada pada spesimen yang kita amati. Adapun data tabel diperoleh dari jurnal, namun kladogram yang dibuat masih merupakan hipotesis. Pembuatan kladogram diperlukan tabel polarisasi peringkat apomorfi yang dibuat berdasarkan tabel karakteristik yang telah dibuat sebelumnya. Contohnya, pada takson T tertulis angka 1 karena sel penyusun tubuhnya merupakan koloni. Demikian juga cara pengisian tabel polarisasi peringkat apomorfi pada tiap takson yang ada, sehingga diperoleh tabel seperti berikut ini dengan nilai M sebesar 39 dan nilai N-nya sebesar 35. Pada video ini, saya akan menjelaskan pembuatan kladogram pada 3 tahap pertama dan 1 tahap terakhir. Pertama adalah menggabungkan 2 takson dengan nilai apomorfi yang terkecil, yaitu antara A dan T, kemudian antara T dengan B, di mana takson T muncul terlebih dahulu sehingga terjadi percabangan dengan perbedaan karakternya. Nilai perbedaan karakter didapat dari mengurangi 2 takson yang dibandingkan. Pada perbandingan T dengan A memiliki perbedaan sebesar 13 dan pada T dengan B memiliki perbedaan sebesar 14. Kita ambil nilai perbedaan yang terkecil, yaitu antara takson T dengan A, sehingga terjadi percabangan karena adanya perbedaan karakter pada karakter nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 14, dan nomor 19. Kemudian tahap kedua dibandingkan lagi dengan takson B yang merupakan takson dengan nilai apomorfi terkecil selanjutnya, dan didapatkan bahwa takson B memiliki perbedaan terkecil dengan takson A, yaitu sebesar 1 pada perbedaan karakter di nomor 5. Tahap ketiga adalah membandingkan kembali takson sebelumnya dengan takson C yang merupakan takson yang memiliki nilai apomorfi terkecil selanjutnya, sehingga terjadi percabangan antara takson B dengan C karena perbedaannya yang lebih kecil, yaitu sebesar 12 dengan perbedaan pada karakter nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 9, nomor 10, nomor 12, nomor 13, nomor 14, dan nomor 15. Kemudian pada tahap ke-8 kita gabungkan F ke GI karena perbedaannya hanyalah 2 jika dibandingkan dengan antara I dengan F, sehingga didapatkan kladogram seperti berikut dengan perbedaan pada karakter nomor 14 dan nomor 17. Lalu pada tahap ke-9 kita bandingkan takson sebelumnya terhadap H yang memiliki nilai apomorfi terkecil selanjutnya. Didapatkan hubungan antara F dengan H memiliki perbedaan yang paling kecil, sehingga didapatkan kladogram seperti berikut ini. Tahap terakhir atau tahap ke-10 dibandingkan takson FH yang diambil dari nilai paling plesiomorfi di antara kedua takson dan dibandingkan dengan takson terakhir yaitu takson J, sehingga didapatkan hasil kladogram seperti berikut ini. Tahap ke-10 merupakan langkah akhir dalam penyusunan kladogram. Akan tetapi kladogram dapat disederhanakan atau diparsimoni menjadi seperti berikut ini.
Oke, selanjutnya saya Rifda Zafira Kunia akan menjelaskan mengenai deskripsi statistik, yaitu mengetahui nilai konsistensi indeks dan juga retention index. Tetapi sebelum kita mengetahui atau menentukan nilai konsistensi indeks dan juga retention index, terlebih dahulu kita harus mengetahui nilai daripada M dan juga N-nya. Nilai dari M dan N sudah dapat terlihat dari tabel polarisasi berikut. Besarnya nilai N itu ditentukan dari banyaknya tahap dari setiap karakter dan dipilih yang paling sedikit. Kita ambil contoh pada karakter nomor 11. Nilai M pada karakter nomor 11 ini adalah 3, karena angka 3 merupakan angka yang paling besar daripada yang lainnya. Artinya, angka 3 ini menunjukkan bahwa karakter tersebut paling apomorfi. Berikutnya untuk nilai N pada karakter nomor 11 itu adalah 1, karena angka dengan frekuensi kemunculan paling sedikit pada karakter nomor 11 adalah 0, yaitu hanya muncul 1 kali. Begitupun seterusnya untuk karakter yang lainnya, sehingga dapat diketahui nilai total M yaitu sebesar 39 dan juga nilai total N yaitu sebesar 35. Nah, kalau sudah tahu nilai M dan N-nya, kita sudah bisa menentukan atau mengetahui nilai konsistensi indeks. Nilai konsistensi indeks itu didapatkan dari rumus CI sama dengan M per S, di mana M itu merupakan jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, dan S itu merupakan banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram. Sehingga didapatkan CI itu sama dengan 39 per 43 dan didapatkan nilai konsistensi indeks sebesar 0,9. Nah, nilai CI 0,9 ini mendekati nilai 1 yang artinya tingkat homoplasinya ini sangatlah rendah. Dan untuk menentukan retention index itu didapatkan dari rumus RI sama dengan N-S per N-M, di mana N-nya itu merupakan jumlah maksimum perubahan pada pohon filogeni atau kladogram. M merupakan jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, dan S merupakan banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram. Sehingga didapatkan nilai retention index-nya itu sama dengan 2. Halo guys, sekarang bersama saya Putri Bayu. Selanjutnya adalah pembuatan pohon filogeni. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat tabel kalibrasi. Dalam tabel kalibrasi ada 3 jenis data, yakni data geologis yang berupa lapisan tanah ditemukannya fosil, lalu data paleontologi yang berupa fosil, dan data literatur yang berupa sumber-sumber penemuan fosil dari jurnal, buku, dan sebagainya. Untuk mengisi tabel kalibrasi, kita tidak mungkin melakukan penelitian dan penggalian tanah secara langsung, sehingga data yang kami cari yaitu data literatur yang bersumber dari berbagai jurnal dan buku. Setiap spesimen yang tersedia dicari tahun ditemukannya dan dipilih tahun mana yang paling banyak disebutkan di jurnal, sehingga terdapatlah tabel kalibrasi sebagai berikut. Kemudian setelah mendapat data tahun, kita dapat langsung membuat pohon filogeninya. Gimana caranya? Cus, kita ke slide sebelah. Nah, mula-mula dalam membuat pohon filogeni yakni membuat garis sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang tegak menunjukkan tahun ditemukannya spesimen, sedangkan sumbu Y yang mendatar menandai nama spesimennya. Pertama, kita memilih spesimen yang paling plesia atau yang paling purba untuk dijadikan cabang pohon yang paling awal. Cabang pertama jatuh pada Volvox sp yang ditemukan 1400 juta tahun yang lalu. Kemudian digambar garis seperti pada layar dan diberi keterangan tahun di sebelah kiri. Kemudian di atas garis diberi nama spesimennya yaitu Volvox sp. Nah, dapat dilihat pada layar seperti berikut. Oke, selanjutnya kita ke spesimen berikutnya yang paling plesio atau paling tua setelah Volvox sp, yaitu Bryopsida sp. Spesimen ini lalu digambar garis menempel pada Volvox sp seperti pada gambar berikut. Tidak lupa untuk menuliskan keterangan tahun di sebelah kiri dan nama spesies di atas garis. Kemudian untuk spesimen yang ketiga juga sama, kita pilih mana yang paling purba setelah Bryopsida sp, yaitu jatuh ke Hepaticopsida sp. Langsung saja dibuat garis yang menempel pada garis Bryopsida, kemudian diberi keterangan tahun di sebelah kiri dan nama spesies di atas garis. Untuk spesimen lain diulangi langkah-langkah berikut sampai spesimen terakhir yang paling modern. Untuk memudahkan kita dalam melihat keterangan tahun, digambar garis putus-putus sesuai dengan percabangan awal setiap spesies. Begitulah caranya membuat pohon filogeni. Mudah bukan? Semoga kalian semua bisa paham ya. Saya Putri Bayu pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kami dari kelompok 5 kelas D1 pamit undur diri.
Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila ada perasaan, mohon diungkapkan. Sekian dan terima kasih.